Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai stewardship theory. Teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Manajer eksekutif di bawah teori ini tidak jauh hanya menjadi seseorang yang oportunistik. Pada dasarnya manajemen juga ingin melakukan pekerjaan dengan baik untuk menjadi pengelola yang baik dari aset yang dimiliki perusahaan. Oleh Donaldson and Davis 1991. Teori stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi di mana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Dalam teori stewardship, manajer berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional, karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh Donaldson and Davis 1991. Teori stewardship ini menyatakan bahwa tidak ada hubungannya permasalahan umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Mengingat tidak ada permasalahan motivasi internal di kalangan eksekutif, pertanyaannya tentang seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Dengan demikian, teori stewardship ini terjadi karena terdapat perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif mempermudah tindakannya yang efektif. Oleh Donaldson and Davis 1991. Pada teori stewardship terdapat model of man yang didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama. Dalam organisasi memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal. Steward melindungi dan memaksimumkan shareholder melalui kinerja perusahaan. Oleh karena itu, fungsi utilitas steward dimaksimalkan. Peningkatan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar shareholder memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi. Oleh Anton 2016. Mengacu pada teori stewardship, perilaku steward adalah kolektif. Sebab menuju teori stewardship berpedoman dengan perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Misalnya peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini akan menguntungkan prinsipal termasuk outside owner melalui efek positif yang ditimbulkan oleh laba dalam bentuk dividen dan share price. Hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial sebab tujuan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Mendukung pendapat di atas bahwa stewardship teori lebih mengedepankan kepentingan dan tujuan organisasi. Teori ini berbeda dengan teori agensi di mana manajer lebih mengedepankan tujuan pribadinya, khususnya dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, manajer yang berperan sebagai steward tergerak untuk memenuhi keinginan prinsipal dan tingkat loyalitas terhadap organisasi lebih tinggi sebab steward berusaha untuk mencapai tujuan organisasinya. Oleh Rashidpur dan Mazaheri 2014.
Para ahli teori stewardship mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal. Steward melindungi dan memaksimumkan shareholder melalui kinerja perusahaan. Oleh karena itu, fungsi utilitas steward dimaksimalkan. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.